Sejarah nasional dan sejarah dunia telah mencatat keberadaan Kerajaan Majapahit yang mempunyai pengaruh cukup luas di kawasan Nusantara, meliputi wilayah yang saat ini kita kenal dengan ASEAN. Masa pemerintahan yang panjang selama 234 tahun dan dipimpin oleh 14 orang raja atau rani telah menjadikan Majapahit sebagai salah satu pusat peradaban kawasan yang tidak terbantahkan. Bahwasanya Majapahit mencapai puncak kebesarannya pada abad ke-14, 1350 sampai 1389 Masehi, yang bertepatan dengan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, dibantu dengan patihnya Gajah Mada, sudah diketahui umum. Negara Kertagama menunjukkan kebesaran itu pada pengaruh kekuasaannya yang meliputi wilayah yang lebih luas daripada Kepulauan Nusantara dewasa ini. Di dalam karyanya itu, Prapanca juga mengungkapkan banyak keterangan tentang masyarakat Majapahit dengan tuntunan sosial dan struktur kekuasaan yang terperinci. Kebesaran Majapahit nampak terlihat dari lukisan sejarah yang mendekati realita sosial yang konkret seperti yang diungkapkan di dalam negara Kertagama tersebut. Hal ini disebabkan karena sistem sosial, politik, dan kebudayaan berfungsi secara baik. Sebagai contoh adalah aspek pertanian yang sangat maju karena didukung oleh irigasi yang canggih dan sangat luas, serta sistem perdagangan yang berkembang secara internasional, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk meluaskan pengawasan teritorial, mengembangkan birokrasi yang mapan, serta menyusun kekuasaan politik yang semakin kuat. Hal ini pula yang membuat Majapahit mampu mengelola beberapa keyakinan beragama yang berkembang dan dianut oleh rakyatnya. Sehingga bermunculanlah monumen-monumen besar, baik bersifat Siwa maupun Buddha, dan lainnya yang kesemuanya itu dikendalikan dengan tali kekuasaan politik yang bernama Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangroa. Dari sedikit yang telah diuraikan tersebut, dapatlah diketahui bahwa tanda-tanda atau jejak-jejak sejarah puncak kebesaran Majapahit itu nampak pada pencapaian beberapa hal, yakni pertanian, perdagangan, politik. Majapahit mencapai puncak kebesarannya karena didukung oleh masyarakat pertanian hidrolik yang sudah maju. Konsep masyarakat hidrolik itu menunjukkan suatu fakta bahwa di daerah Majapahit telah dibangun suatu sistem irigasi yang luas. Karena memiliki daerah yang luas dan bertanah vulkanik muda yang subur. Adanya sungai-sungai besar seperti Brantas dengan anak-anak sungainya yang merupakan sumber air pertanian membuat produktivitas pertanian tinggi dan menjadi basis peradaban. Hasil pertanian sawah tidak saja mampu memenuhi kebutuhan setempat, bahkan menjadi komoditas ekspor yang dibawa armada-armada kerajaan ke Maluku misalnya, untuk diperdagangkan. Ini adalah pipa-pipa air dari masa Majapahit. Jadi seperti kita ketahui bahwa kebesaran atau puncak kejayaan Majapahit itu didukung oleh masyarakat pertanian hidrolik. Pengertian pertanian hidrolik ini memberikan fakta bahwa dulu di Majapahit ini dibangun satu sistem irigasi yang sangat luas, ya. Sangat luas karena memang wilayahnya luas dan subur karena lapisannya tanah adalah vulkanik muda. Nah, di dalam berbagai sumber sejarah
disebutkan baik dalam kitab sastra maupun prasasti bahwa kemajuan irigasi pada masa Majapahit ini didukung oleh beberapa waduk atau bendungan yang di dalam Pararaton disebutkan kurang lebih ada 9 waduk yang mendukung irigasi Majapahit ini, antara lain yaitu Kumitir, Dumas, kemudian Kedaton dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwa Kumitir yang saat ini pun sedang dilakukan ekskavasi besar-besaran, ekskavasi penyelamatan, itu berbeda dengan Kumitir yang berfungsi sebagai waduk, karena kemungkinan besar dulu di sebelah selatan dari yang sekarang Kumitir, situs Kumitir yang sekarang digali ini, pernah ditemukan juga semacam bangunan bendungan air yang panjangnya 100 meter. Nah, di dalam prasasti pun itu juga disebutkan bahwa di Majapahit ini pernah dibangun bendungan, misalnya bendungan Jiu dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kalau dicek di lapangan, maka kita bisa mengetahui bahwa ada sementara ini yang masih tersisa adalah waduk atau balong. Orang menyebutnya waduk balong, ya. Itu Balong Dowo. Ini ada di depan museum, panjangnya sekitar 250 meter, sekitar itu. Kemudian kolam Segaran. Nah, pipa-pipa air ini pipa air pralon pada masa Majapahit, itu dulu diketemukan di bawah jalan aspal yang sekarang ada itu, yang menghubungkan antara Segaran, Balong Bunder dan Balong Dowo ini. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa sistem irigasi pada masa Majapahit itu memang sudah demikian maju. Demikian pula di daerah Ngelingok, kemudian daerah Kedaton, itu banyak sekali ditemukan bendungan, selokan-selokan atau saluran-saluran air yang disusun atau dibangun dari bata. Ya, memang bata ini atau tanah liat bakar ini menjadi salah satu ciri khas daripada budaya Majapahit. Nah, inilah irigasi inilah yang menjadi mendukung pusat peradaban pengertian peradaban adalah di mana kebudayaan itu mencapai puncaknya itu memang arahnya kepada pertanian. Jadi irigasi yang sangat bagus, sangat mapan, sangat kuat itu akan menghasilkan juga satu pertanian yang cukup baik. Kali ini saya akan mengisahkan persoalan segi arsitektur pada masa Majapahit. Jadi sebagaimana dalam ilmu arsitektur itu ada 3 pembagian utama. Yang pertama adalah terkait dengan interior, yang kedua eksterior, yang ketiga adalah lanskap. Nah, di sebelah kiri saya ini ada
satu bidang relief yang sangat beruntung karena menunjukkan dua bagian dari kajian arsitektur Majapahit itu. Yang pertama adalah terkait dengan lanskapnya, tata ruangnya, ya. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa relief ini menunjukkan bagaimana bangunan-bangunan pada masa Majapahit itu antara lain dibangun pada posisi geografis atau morfologi yang seperti ini. Di bagian ini adalah gambaran dari air. Nah, ini air, kemudian ini bagian dari bukit-bukit kecil. Ini juga. Nah, di atasnya ini ada 3 buah bangunan yang ada atau berdekatan dengan sumber air itu. Dalam hal ini perlu kita pahami mengapa bangunan ditempatkan di dekat sumber air. Sebagaimana kita bisa memaklumi, tidak ada makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan hidup tanpa air. Pasti membutuhkan air. Dan air merupakan unsur utama dalam kehidupan makhluk hidup itu. Sehingga sangat mudah diterima nalar kita mengapa manusia pada masa Majapahit juga mendirikan bangunannya terkait dengan sumber daya air ini. Hal yang kedua adalah bahwa relief ini memberikan kita gambaran bagaimana masyarakat Majapahit menggunakan lahan yang mereka pilih untuk tempat tinggalnya. Gambaran yang terlihat pada relief ini memberikan kita informasi lebih jauh bahwa orang Majapahit sangat ramah dengan lingkungan, sehingga mereka tidak perlu harus membuat perubahan pada permukaan lahan di mana mereka akan bangun rumahnya atau tempat tinggalnya. Berbeda dengan orang sekarang yang senantiasa menggunakan alat-alat berat untuk memaksa permukaan bumi rata. Nah, sedangkan masyarakat dulu sangat arif terhadap lingkungannya. Kita lihat ada 3 bangunan di sini berdiri pada kontur apa adanya. Nah, cara arif yang lain yang mereka lakukan adalah setiap bangunan yang mereka dirikan dilandasi atau berdiri di atas sebuah batur. Di sini ada kelihatan sekali, ada baturnya, ini juga ada baturnya, ini juga ada baturnya. Batur itu berdiri pada permukaan tanah apapun kondisi tanahnya. Di atas batur kemudian ditempatkan umpak. Batu-batu sebagai penahan tiang-tiang bangunan. Jadi unsur pertama paling bawah adalah batur, kemudian ada umpak. Umpak ini sejumlah tiang yang didirikan di situ. Ya, kemudian dari tiang-tiang ini barulah di atasnya diberi atap. Luas dari bangunan sangat bergantung dari kebutuhan mereka. Tiang yang dibutuhkan pun juga bergantung dari ruangan yang mereka butuhkan. Bisa seperti ini hanya membutuhkan 4 tiang, atau seperti ini membutuhkan 6 tiang, atau yang di sebelah sini lagi ini juga berbeda. Jadi luas bangunan sangat bergantung dari ruangan yang dibutuhkan. Yang berikutnya adalah persoalan bagaimana teknologi yang mereka terapkan dalam membangun tempat tinggal ini. Salah satu hal menarik yang perlu kita pertimbangkan adalah mengapa orang Majapahit cenderung mendirikan bangunan bertiang, bukan bangunan yang berdinding seperti hanya menggunakan bahan bata. Nah, ternyata dari kajian arsitektur dipahami bahwa bangunan menggunakan tiang itu adalah bangunan yang relatif tahan terhadap gempa. Sehingga ketika ada bencana alam gempa, bangunan itu diharapkan tidak akan mudah roboh, tapi dia akan mengikuti gerakan gempa itu. Ditambah lagi, posisi lantai untuk bangunan pada masa Majapahit bukan lantai yang mengikuti tanah di mana bangunan didirikan, tapi lantai itu dibuat mengambang. Dia berada di atas batur. Antara batur dan lantai itu ada ruang. Ini pula yang menyebabkan kalau di
atas lantai ini, kemudian ada ruangan-ruangan, maka ruangan-ruangan yang di atas itu akan terasa lebih hangat. Ya, jadi ini bagian yang kita kadang-kadang tidak memahami mengapa mereka membuat lantai yang mengambang. Dalam kosakata orang lokal sering dikatakan ini tipe bangunan balai kambang. Balai itu dalam bahasa Indonesia artinya rumah atau bangunan, kambang karena lantainya tidak melekat pada tanah, tapi dia mengambang. Ada jarak antara batur dan lantai itu. Dalam konteks yang lebih luas, ini adalah disebut sebagai rumah panggung atau bangunan panggung, punya panggung. Untuk naik ke lantai, kadang tidak membutuhkan tangga, tapi kalau cukup tinggi maka membutuhkan tangga. Nah, di sini kita juga melihat adanya atap. Nah, atap pada bangunan Majapahit itu ternyata juga bervariasi. Mulai dari atap yang diakhiri dengan genteng, itu dengan genteng, dan masa Majapahit sudah sangat piawai membuat genteng dari ukuran yang kecil sampai yang besar, termasuk adanya ornamentasi dekoratif pada bagian wuwungan atau bagian puncak dari genteng itu dan pada bagian ujungnya. Seringkali di bagian ujung disebut sebagai hiasan ukel. Nah, ini pun seringkali juga membawa sebuah filosofi tersendiri. Itu yang pertama dari atap. Yang kedua, atap juga bisa berupa bagian dari tanaman. Ya, itu antara lain adalah dengan menggunakan jerami. Ya, jerami. Nah, posisi bangunan yang cenderung permanen akan memilih menggunakan genteng. Tapi untuk bangunan-bangunan yang semi permanen, termasuk bangunan keagamaan, itu sering menggunakan atap yang mudah digantikan. Karena untuk bangunan keagamaan yang biasanya merupakan bangunan beratap lebih dari 1, bisa 3, bisa 5, 6, atau 7, bahkan sampai 13, itu atapnya seringkali perlu diganti. Nah, ini bagian yang menggambarkan bagaimana lanskap dan juga sedikit bagian dari eksteriornya. Kita belum bisa bicara interior karena pada tampilan ini tidak ada contoh untuk interiornya. Namun demikian, menarik perhatian kita bahwa pada masa Majapahit, teknologi untuk membangun bangunan itu sudah demikian mereka kuasai. Bahkan dalam data tekstual, kita mendapatkan keterangan sangat detail orang-orang yang mempunyai kepiawaian dalam hal pendayagunaan sumber daya kayu itu masuk dalam kelompok namanya Wong Kalang. Wong Kalang ini orang-orang yang punya kemampuan dalam bidang mengolah sumber daya kayu, mulai dari menebang, kemudian mengolahnya menjadi apakah itu perabot rumah tangga atau bangunan rumah. Wong Kalang ini mempunyai manajemen pengaturan dan mereka mempunyai pemimpin yang namanya Tuha Kalang. Hal yang sangat menarik bahwa pada masa Majapahit abad ke-14 Masehi, bahkan sebelumnya, profesi Kalang itu profesi yang sangat sangat penting pada masa itu, dan ada pejabat yang mengaturnya. Barangkali kalau sekarang mirip dengan Asosiasi Sarjana Arsitektur Indonesia barangkali, atau kalau di tingkat kementerian, Menteri PUPR. Ya, tapi kalau Tuha Kalang itu PUPR tingkat desa. Ya, jadi itu sedikit hal yang terkait dengan arsitektur pada masa Majapahit. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa bentuk rumah pada masa Majapahit, di samping ada rumah yang menggunakan teknologi bangunan berpanggung, tapi juga ada rumah yang memang untuk kalangan biasa, itu lantainya memang melekat pada tanah secara langsung. Namun itu pun ada perkembangan yang sangat menarik di wilayah Trowulan, yaitu adanya kemajuan bahwa kalangan bangsawan pun pada akhirnya ada juga yang mempunyai tempat tinggal atau rumah lantainya melekat di tanah, tapi dengan keistimewaan mereka sudah menggunakan ubin. Menggunakan ubin dari bahan terakota, bahkan ubinnya istimewa segi 6. Jadi ini kalau sekarang mungkin semacam keramik ya. Keramik sekarang. Nah, tapi zaman Majapahit belum ada keramik, mereka menggunakan terakota
segi 6, sehingga menimbulkan sesuatu yang estetis yang bagus sekali. Nah, tentu saja ini adalah perkembangan-perkembangan dari teknik arsitektur dan kemampuan masyarakat Majapahit dalam konteks pembangunan rumah tinggal atau tempat-tempat untuk mereka sendiri. Teknologi yang cukup maju itu didukung pula dengan sistem organisasi desa yang mapan dengan memberi peran besar pada perangkat pengelola sektor pertanian. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila para menteri Majapahit mampu mengumpulkan cukup banyak uang pirak dari panenan sawahnya. Semuanya itu membuktikan bahwa kemantapan dan kemajuan sektor pertanian merupakan faktor yang paling besar peranannya dalam mendukung kebesaran kerajaan Majapahit. Celengan ya pada masa Majapahit disebut sebagai celengan. Kemungkinan dulu memang bentuknya wadah untuk menabung ini, tempat untuk menabung ini berbentuk celeng. Celeng itu adalah babi hutan yang kemudian berkembang dalam bentuk yang lain, misalnya bentuk gajah atau bentuk bulat dan sebagainya. Nah, celengan ini juga membuktikan bahwa begitu majunya pertanian pada masa Majapahit, sehingga para petani Majapahit itu mampu menabung uang peraknya masing-masing dengan celengan ini. Para pedagang asing yang datang ke Majapahit berasal dari Champa, Khmer, Thailand, Burma, Sri Lanka, India, Cina, dan Arab. Menurut berita Cina, setiap kapal asing yang datang ke Jawa pertama kali singgah di Tuban, kemudian ke Gresik, lalu ke Surabaya, dan akhirnya ke Majapahit tempat raja bertempat tinggal. Ini adalah bandul timbangan pada masa Majapahit. Jadi kita ketahui bahwa Majapahit ini mencapai puncak kebesarannya itu ketika diperintah oleh Hayam Wuruk yang didampingi oleh Gajah Mada. Di situ ada sumber sejarah yang ditulis oleh Prapanca yang sangat detail mengenai sistem sosial, sistem politik, dan sistem kebudayaan yang menurut Prapanca sangat mapan dan berfungsi secara baik, sehingga Majapahit bisa mencapai puncak besarnya itu melalui berbagai bidang yang dicapainya. Sebagai salah satu contoh, karena dia negara agraris yang bersifat hidrolik, maka dan didukung oleh irigasi yang begitu canggih pada waktu itu, sehingga Majapahit mencapai puncak evolusi pertanian yang mumpuni ya. Bahkan sampai hasil pertanian padi itu mencapai surplus dan akhirnya diekspor ke luar Majapahit. Saya awali dengan sebuah kisah yang jarang diperhatikan, namun itu terekam dalam sejarah, yaitu bagaimana Raja Singasari mengirimkan Arca Amogapasya ke Sumatera atau ke Melayu. Selama ini kita menganggap bahwa pengiriman Arca Amogapasya itu terkait dengan term atau istilah ekspedisi Pamalayu dan dikaitkan dengan bentuk perang, penaklukan. Namun itu merupakan suatu hal yang sangat kontras. Mengapa dalam konteks perang yang dibawa Arca Amogapasya? Sehingga saya lebih cenderung untuk memberikan tanggapan bahwa yang terjadi antara Singasari dan Melayu adalah hubungan bilateral, hubungan damai.
sehingga yang dikirim sebagai buah tangan adalah Arca Amogapasya. Itu terjadi pada konteks orang di Nusantara. Terkait dengan figurin ini, hal yang menarik yang seirama dengan kasus tadi adalah bagaimana figur ini bisa sampai ke Majapahit. Apakah dia hadir dalam konteks tertentu atau memang dia hadir karena ada kesengajaan. Nah, kalau kita melihat sekarang, misalnya beberapa figurin ini yang kelihatan sosoknya dengan penggambaran mata yang sipit. Nah, kita sudah bisa melayangkan pikiran kita di benua Asia ini, masyarakat yang bermata sipit di mana? Ya, tentu adalah bagian masyarakat Mongoloid. Nah, dari sini secara antropologis kita bisa melihat bahwa figurin ini menunjukkan asal-usulnya terkait dengan suatu kaum, suatu bangsa. Kita tahu bahwa hubungan antara Nusantara dengan bangsa-bangsa lain, bahkan sampai jauh sekali, sampai ke Cina, sudah terjalin sejak abad yang sangat lampau. Bahkan catatan dari I Ching pada masa Sriwijaya sudah mengenal hubungan antara Nusantara, atau dalam konteks itu adalah Selivose, dengan Cina. Jadi kalau kita bicara mengenai Majapahit, tentu ini adalah bagian dari kesinambungan hubungan tadi. Bagaimana masyarakat Nusantara terus menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa di luar Nusantara atau di luar Indonesia. Majapahit sebagai salah satu titik sentral sosial politik yang besar di wilayah selatan tentu sudah mempunyai peran sentral di situ. Dan kehadiran figurin-figurin dari negara jiran, negara-negara asing ini bukanlah suatu hal yang mustahil, tapi ini justru suatu yang sangat mungkin. Hubungan antara orang Majapahit dengan orang Cina sudah demikian baik, merambah pada berbagai sektor, termasuk munculnya mata uang. Nah, mata uang yang ada di sini, ini yang masuk kategori mata uang buatan dari Cina, yang kita menyebutnya dengan istilah uang gobok atau uang kepeng ini pun berasal dari berbagai dinasti yang memerintah di Cina pada waktu itu. Tidak berarti bahwa kalau mata uang ini sangat tua ketika diterbitkan, maka seumuran dengan sangat tuanya Majapahit. Bukan demikian. Melainkan karena mata uang yang beredar di Majapahit itu berasal dari periode yang panjang, itu artinya bahwa hubungan bilateral antara Majapahit dengan negara penghasil mata uang ini juga sudah demikian lama. Yang menarik perhatian kita adalah bahwa Majapahit bukanlah negara yang hanya mengekor, mengikut saja, menggunakan saja, tapi kita adalah negara yang sebagaimana dikatakan oleh J.L.A. Brandes, sebelum pengaruh dari luar negeri masuk ke Indonesia, bangsa ini sudah memiliki 10 keunggulan budaya. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana mengatur ekonominya. Kita punya bukti konkret pada masa Majapahit di sini. Ini adalah dua contoh mata uang lokal Indonesia atau Majapahit dengan karakter, misalnya di sini ditunjukkan menggunakan adanya figur seperti wayang. Nah, sedangkan mata uang Cina mereka menggunakan huruf-huruf yang menunjukkan kapan dikeluarkan. Sedangkan di Indonesia di Majapahit digunakanlah figur di sini. Ada figur seperti wayang, dan di sini juga ini lebih jelas lagi. Nah, bisa dilihat. Nah, ini juga mata uang buatan dari Majapahit dengan adanya dua figur kanan kiri. Nah, ini yang sangat menarik bagi kita bahwa ketika teknologi sudah bisa kita pelajari, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama. Untuk membedakannya, di sini muncul perbedaan yaitu dari sisi ukurannya. Dari segi penggunaan, menurut hemat saya sama karena merupakan alat tukar. Di samping itu, bagaimana cara menghimpunnya, yaitu dengan cara ada lubang di tengah, ini adalah fungsi praktis. Saya teringat ketika masa kecil saya dulu, mengapa ada satuan mata uang yang disebut selawe atau salawe.
kata lawe itu membawa saya pada pemikiran suatu jenis kain lawe. Jadi satu ikatan mata uang seperti ini yang diikat dengan kain lawe itu mungkin jumlahnya 25 kalau kita menggunakan cara pandang sekarang. Selawe itu 25. Sedangkan yang di atasnya lagi ada seket. Seket itu dari saiket. Iket dari satu ikatan. Nah, lubang inilah yang difungsikan untuk menjadi penghubung satu mata uang dengan yang lainnya. Kalau sekarang kita menyebutnya seket itu 50 rupiah. Barangkali dulu di sana satu ikatan ada 50 keping. Nah, beda lagi dengan 100. Nah, kalau 100 tidak ada hubungan dengan ikatan lagi. Tapi karena memang 100 itu dalam tataran bahasa artinya 100. Kemudian lebih tinggi lagi 1000 atau 1000. Nah, di sini kita melihat bahwa teknologi pembuatan mata uang itu sangat berpengaruh pada kebiasaan dalam penggunaan di masyarakat kita. Yang berikutnya masih terkait dengan mata uang, ini yang juga membawa kita pada perkembangan lebih maju lagi, yaitu mata uang yang berbentuk seperti buah jagung ini, kecil-kecil. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama berupa mata uang dengan bahan perak atau dalam bahasa kunonya pirak. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, yaitu dari bahan emas. Nah, artinya apa? Mata uang yang berkembang di masa Jawa kuno, juga pada masa Majapahit, itu ada perkembangan. Dari bentuk yang seperti ini, sampai akhirnya menggunakan mata uang dari Cina, gobok, dan mata uang Majapahit sendiri. Persoalan nilai intrinsik dan nilai nominal dari mata uang itu kita belum bisa bahas secara khusus, tapi paling tidak kita mendapatkan informasi bahwa masyarakat Majapahit dalam konteks sejarah ekonomi itu sudah mempunyai tingkat kemajuan yang tinggi. Pertukaran barang atau barter sudah mulai berkurang dengan adanya penggunaan alat tukar berupa uang. Di antara komoditi dari negara asing yang dibawa ke Majapahit antara lain sutra dan keramik Cina, kain dari India, dan dupa dari Arab. Barang-barang tersebut ditukar dengan rempah-rempah dan hasil pertanian lainnya. Pada masa Majapahit, selain keramik Cina diimpor juga keramik Vietnam, Thailand, Khmer yang berupa piring, mangkuk, dan juga gelas. Majapahit mempunyai hubungan yang sangat luas dengan negara-negara di sekitarnya yang di masa ini kita sebut sebagai negara di bagian Asia Tenggara. Bukti dari adanya hubungan itu antara lain juga terekam pada kontak dagang yang sisanya kita terima dalam bentuk seperti keramik-keramik asing yang berasal dari berbagai wilayah di luar Indonesia. Keramik Cina, salah satu negara yang begitu banyak menghasilkan keramik, juga memiliki keanekaragaman yang ditemukan di Indonesia. Sisa-sisanya itu mulai dari abad ke-13, bahkan ada yang lebih tua lagi, mulai dari abad ke-10, dan terus berlanjut sampai pada periode akhir Majapahit. Keramik-keramik yang ditemukan di Majapahit memberikan banyak informasi terkait dengan keragamannya, kemudian tingkat sosial penggunanya, dan juga fungsinya. Di samping itu, dari keramik Cina, kita juga mendapatkan keramik-keramik dari negara lain seperti dari Vietnam, kemudian dari Thailand, dan ini juga memperkaya bukti bahwa Majapahit mempunyai hubungan yang sangat luas.
Dalam hal ini, secara ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit paling tidak pada posisi masyarakat level atas, mereka sudah menggunakan banyak produk keramik yang mempunyai kualitas tinggi, dan tentu saja ini merupakan komoditas perdagangan yang istimewa. Untuk masyarakat kalangan bawah, begitu banyak keramik pada posisi low end atau produk yang umum ditemukan juga di wilayah Majapahit. Ini memberikan gambaran pada kita secara sosial ekonomi bahwa tingkat ekonomi masyarakat Majapahit pada waktu itu sudah boleh dikatakan bagus, walaupun kita hanya mengukur dari pemanfaatan atau penggunaan keramik. Senyampang kita bicara mengenai keramik, maka kita juga akan bicara mengenai bagaimana keramik itu berdampak pada masyarakat lokal di Majapahit. Keramik tidak hanya digunakan dalam konteks pemakaian sehari-hari, tapi juga ada dalam pemakaian untuk kepentingan upacara, tapi juga dalam konteks perdagangan. Jadi keramik yang didatangkan dari berbagai wilayah di Asia Tenggara, bahkan sampai dari Cina, tidak hanya untuk kepentingan sehari-hari, karena juga dalam jumlah tertentu akan masuk dalam kancah perdagangan. Ini terbukti dari temuan bangkai-bangkai kapal yang ada di pantai utara Jawa, misalnya di daerah Tuban, menunjukkan bahwa adanya begitu banyak keramik asing yang dibawa oleh kapal-kapal dagang itu untuk dibawa ke tanah Jawa, ke Indonesia, dan tentunya dalam jumlah yang besar itu akan menjadi komoditas perdagangan. Ini hal yang menarik sekali yang bisa kita angkat dari satu aspek hanya keramik. Belum lagi kalau kita bicara keramik dari sisi yang lain, yaitu dari sisi seninya. Ternyata karya seni yang terkait dengan keramik itu juga demikian luar biasa. Hanya sayang kita memang untuk Indonesia pada masa yang sama, abad ke-14-15, kita belum mempunyai kemampuan untuk melakukan pembuatan earthenware seperti keramik ini. Jadi barangkali karena bahan bakunya belum kita dapatkan, apalagi teknologinya. Namun demikian, ada yang membanggakan bagi orang kita untuk Indonesia, khususnya terkait dengan kebesaran Majapahit, adalah kemampuan pembuatan gerabah yang ada di Majapahit sudah termasuk kategori high level. Karena gerabah yang dihasilkan pada masa Majapahit itu ternyata memiliki tingkatan, mulai tingkatan yang sederhana, yang low end, sampai yang high end. Termasuk dalam hal ini adalah tingkat kerumitan dalam pembuatannya. Nah, bisa jadi masyarakat Majapahit pada masa itu, mereka juga belajar kepada orang-orang asing bagaimana melakukan teknologi pengolahan dari bahan-bahan tanah liat dengan cara yang lebih maju. Salah satu prestasi politik yang sangat luar biasa pada masa Majapahit ialah dimunculkannya konsep keagamaan baru yang mampu menjadi pemersatu kerajaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini dimunculkan pertama kali oleh seorang cendekiawan zaman Majapahit yang bernama Mpu Tantular. Ungkapan itu terdapat di dalam salah satu kakawin yang diciptakan yang berjudul Sutta Soma. Konsep ini merupakan peneduh dan pemersatu masalah keagamaan yang nampaknya tetap dirasakan aktual pada zaman Majapahit. Adalah hubungan antara agama Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Kali ini kita akan berbicara mengenai segi politik dari masa Majapahit, namun tidak lengkap kiranya kalau kita bicara mengenai Majapahit tanpa bicara mengenai masa Singasari sebagai pendahulunya. Nah, saya berdiri sekarang di depan sebuah arca, namanya Arca Camundi, yang ditemukan di Malang, di Desa Ardimulyo. Dan ini adalah arca yang luar biasa dan menggambarkan bagaimana kondisi Singasari pada waktu itu. Yang lebih menarik lagi adalah persoalan yang ada di belakang arca ini. Terdapat prasasti yang dikeluarkan pada masa Raja Kertanegara dari tahun 1214 Saka, yang merupakan akhir dari masa pemerintahan Kertanegara.
hal yang penting kalau kita bicara mengenai Majapahit dalam konteks politik adalah sebenarnya secara politis antara Majapahit dan Singasari tidak ada hubungan sama sekali. Karena dengan terjadinya serangan Jaya Katuang terhadap Singasari, maka boleh dikatakan Singasari atau tepatnya Tumapel mengalami kehancuran. Sementara salah seorang dari pembesar Tumapel itu yang bernama Nararya Sanggrama Wijaya kemudian melarikan diri sampai ke Madura dan pada akhirnya kembali lagi ke Jawa untuk melakukan serangan balik terhadap Jaya Katuang yang sudah menguasai wilayah Tumapel dan dia berkuasa di wilayah Kadiri. Hal yang menarik dari prasasti Camundi yang dipahatkan pada bagian belakang arca ini adalah persoalan bagaimana Singasari menghimpun wilayah di Kepulauan Nusantara atau orang Inggris mengatakan Indian Archipelago menjadi satu kekuatan sosial politik yang luar biasa. Nah, dari situ kita akan bisa bicara lebih jauh lagi mengenai Majapahit. Jadi kita melihat di bagian belakang ini ada deretan aksara Jawa kuno yang begitu cantik dipahatkan di sini. Ini produk dari masa Tumapel atau masa Singasari. Dan kelihatan sekali bahwa prasasti ini memang disiapkan untuk memperingati peristiwa penting. Saya akan fokus pada satu bagian yang memang membawa kita pada hubungan lanjut antara Tumapel dan Majapahit. Pada bagian menjelang akhir di sini terdapat tulisan Sakala Dwipantara. Nah, kata Dwipantara itu terdiri atas dua kata, yaitu Dwipa dan Antara. Kata Dwipa ini mempunyai sinonim dengan Nusa. Jadi antara Dwipa dan Nusa mempunyai pengertian yang sama, yaitu artinya pulau. Sedangkan Antara itu artinya pemilah atau lautan. Sehingga inilah yang merupakan cikal bakal dari pengertian mengenai Nusantara atau Dwipantara yang merupakan bentuk real dari wilayah kekuasaan Tumapel dan Majapahit itu sendiri. Artinya, ketika kita bicara dalam konteks Majapahit yang menguasai pulau-pulau di luar Pulau Jawa dengan begitu banyak cakupan wilayahnya, sebenarnya tidak lepas dari konsep yang dimulai diterapkan pada masa Tumapel atau Singasari. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa kerajaan Majapahit yang sebenarnya didirikan atau dibangun oleh Nararya Sanggrama Wijaya adalah sebuah pemerintahan yang penuh dengan persoalan politis di dalamnya. Kita ingat bahwa ketika Ken Angrok memerintah di Tumapel, maka di sana sebenarnya ada 3 pohon keluarga. Yang pertama adalah pohon keluarga dari keturunan Ken Dedes dan Tunggul Ametung yang menghasilkan putra bernama Anusapati. Kemudian Anusapati juga merupakan anak tiri bagi Ken Angrok. Itu satu pohon keluarga. Pohon keluarga yang kedua adalah keturunan dari pernikahan Ken Dedes dan Ken Angrok. Di sana ada satu jalur sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pohon keluarga dari hasil perkawinan Ken Angrok dan Ken Umang. Di sana ada tokoh yang populer yaitu adalah Toh Joyo. Nah, dari keberadaan 3 pohon keluarga inilah yang berpotensi pada persoalan politis dalam pemerintahan Majapahit. Kita melihat raja pertama adalah Nararya Sanggrama Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Namun kita harus ingat kembali bahwa di bawah kekuasaan beliau itu ada 3 pohon keluarga yang semuanya juga sangat mungkin merasa mempunyai hak atas tahta dari raja pertama Majapahit tersebut. Kita melihat bahwa
pengganti dari Wijaya adalah Jayanegara. Kemudian yang menarik, karena Jayanegara adalah putra Wijaya, itu hal yang lumrah. Namun ternyata raja ketiga, yaitu seorang ratu, Tribhuwana Tunggadewi, dia bukanlah anak dari Jayanegara. Jadi di sini sudah muncul suatu bentuk penyimpangan dalam konteks kelanjutan suksesi pemerintahan di Majapahit. Sebenarnya dalam konteks ini, kalau kita berkaca pada sejarah politik Jawa kuno, adalah hal yang sangat wajar. Sejak masa Sanjaya di Kerajaan Medang, Ibumi Mataram, juga terjadi berulang-ulang seseorang yang menggantikan tahta bukan karena jalur dia sebagai putra mahkota, tapi dia bisa menjadi seorang raja dengan beberapa langkah yang istimewa, termasuk misalnya orang dari luar keraton menikahi putri mahkota, kemudian dia mengambil tahta dari sang istri. Nah, demikian juga terjadi pada Majapahit. Raja ketiga ini, dia bukanlah seorang putri mahkota, tapi toh begitu dia menjadi seorang raja. Secara genealogis, maka ini adalah sebuah potensi untuk memunculkan konflik of interest di dalam keluarga besar Majapahit. Dalam perjalanan selanjutnya, maka akan menjadi semakin berat beban untuk menyatukan Majapahit ketika potensi-potensi konflik ini terjadi pembiaran-pembiaran. Dan kita melihat dalam realitas sejarah Majapahit, begitu banyak pemberontakan yang terjadi dan berakibat pada masa akhir Hayam Wuruk, kondisi Majapahit semakin melemah dan semakin melemah. Sehingga pada posisi tahun 1408 Saka, pada masa kekuasaan Raja Girindrawardhana Dhyaranawijaya, kita bahkan melihat pemerintahannya sudah tidak stabil, dan bahkan prasasti yang dikeluarkannya tidak lagi berupa prasasti yang dari keraton, melainkan prasasti yang seolah-olah diterbitkan dari kalangan luar keraton, bukan dari seorang raja Majapahit. Ini menunjukkan bahwa secara politis kekuatan Majapahit semakin melemah dan makin melemah. Belum lagi kalau kita bicarakan realita bahwa sangat berat beban seorang raja Majapahit kalau kita ingat Majapahit terbentuk oleh sebuah federasi dari kerajaan-kerajaan kecil atau disebut sebagai kerajaan bawahan, kerajaan vasal. Nah, ini hal yang menarik sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kehancuran Majapahit itu sangat besar dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang ada dalam keluarga kerajaan itu sendiri, bukan karena faktor dari luar. Seperti diketahui bahwa wilayah kekuasaan politik Majapahit sangatlah luas, sehingga sangatlah wajar bila peninggalan-peninggalan yang ada dari masa ini juga tersebar di berbagai tempat, terutama di Jawa Timur. Satu hal yang menarik untuk dikemukakan ialah bahwa pada masa Hayam Wuruk ini, yang kita perkirakan ibu kotanya adalah Trowulan, hampir seluruh bangunan arsitektur keagamaan dan profan umumnya dibuat dari bata. Hal ini dapat diperkirakan bahwa penguasa yang membawa Majapahit sampai ke puncak kebesarannya mempunyai keinginan bahwa ibu kota Majapahit merupakan ikon tersendiri, sehingga akan sangat dikenal di penjuru angin, yakni dengan membuat bangunan arsitekturnya dari bata, sehingga berwarna merah menyala dikala orang ataupun tamu masuk ke wilayah ibu kota Majapahit. Saat ini kita berada di lokasi Candi Tikus. Kenapa Candi Tikus kita anggap sebagai salah satu bukti kebesaran Majapahit? Itu bisa dilihat dari berita sastraan, ya, terutama Negara Kertagama, menyebutkan
bahwa Hayam Wuruk ini raja yang membawa Majapahit pada puncak keemasan. Jadi dari tahun 1350 sampai 1389 itu pernah mengunjungi candi ini atau petirtaan ini untuk kepentingan upacara. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa petirtaan ini konsepnya sebetulnya tidak berbeda dengan candi, bangunan candi pada umumnya, yaitu replika dari Gunung Mahameru. Kita bisa melihat di situ bahwa di tengah itu ibaratnya adalah puncak Mahamerunya yang dikelilingi oleh beberapa gunung yang lebih kecil. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah dikelilingi oleh air. Ya. Ini sifat dari petirtaan. Jadi air memang merupakan bagian yang sangat penting baik dalam keyakinan Hindu maupun Buddha. Nah, salah satu hal yang menarik juga, kenapa candi tikus ini atau petirtaan tikus ini seperti halnya monumen-monumen bukti kebesaran Majapahit yang ada di Trowulan ini dibuat dari bata. Alasan budaya diduga bahwa pada masa kejayaan Majapahit, para penguasa ini secara politis ingin membuat semacam ikon bahwa Majapahit itu identik dengan merah bata. Jadi kita bisa membayangkan dulu ketika Trowulan yang menjadi bekas ibu kota kerajaan Majapahit itu pada zamannya dulu orang masuk itu sudah disambut dengan bangunan-bangunan dan pagar-pagar yang warnanya merah. Dan bata itu adalah unsur yang sangat penting sekali, terutama dalam konsep Hindu, karena dikaitkan dengan Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta ini 5 unsur alam, yaitu air, api, udara, tanah, angkasa. Ya. Nah, ini proses pembuatan bata besar-besaran dilakukan pada masa Majapahit. Itu memang konsepnya adalah konsep tidak terlepas dari Panca Mahabhuta tadi. Dan Gunung Meru, ya, Gunung Meru adalah gunung yang sangat sakral, dianggap sakral baik dalam agama Hindu maupun Buddha, karena gunung ini adalah dianggap sebagai puncak, puncaknya dianggap tempat tinggal para dewa. Nah, kembali ke fungsi ini sebagai petirtaan tadi, pertanyaan yang perlu disampaikan adalah dari mana dulu air yang mengairi petirtaan ini itu disebutkan dalam laporan-laporan Belanda itu bahwa di sebelah selatan dari candi ini ada beberapa kilo dari sini itu ada Candi 5. Ya, nah, dari situlah air mengalir kemudian turun ke bawah menggenangi Candi Tikus ini. Nah, Candi Tikus ini kemudian didistribusikan airnya ke berbagai arah. Itu bisa dilihat dari pipa-pipa air yang ada yang sekarang disimpan di museum. Di antaranya juga diketemukan dari Candi Tikus ini. Kerajaan Majapahit bertahan hingga awal abad 16. Hasil perjuangan Raden Wijaya dan kawan-kawannya telah menjadi tonggak pencapaian peradaban. Sebagai salah satu kerajaan yang mampu mempersatukan Nusantara dan akan tetap menjadi acuan dalam masa Indonesia modern masa kini dan juga masa mendatang.